Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, mahasiswa UHAMKA yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita diberi kesehatan dan kita dapat bertemu kembali dalam perkuliahan kemuhammadiyahan. Tema pembahasan kita hari ini adalah problem kebangsaan dan solusinya. Oke ya, sebelum kita mulai perkuliahan ini, mari kita sama-sama awali dengan membaca basmalah dan doa awal kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Oke ya teman-teman, saya akan jelaskan melalui presentasi PowerPoint, dan nanti PowerPointnya saya akan cantumkan juga di online learning ya, dibaca kembali. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di online learning. Baik, langsung saja kita bahas materinya berikut ini. Baik teman-teman sekalian, kita langsung akan bahas ya. Tema kita hari ini adalah problem kebangsaan dan solusinya. Kita akan bicara tentang problem bangsa ini dan tentu saja hubungannya dengan Muhammadiyah ya, dengan materi kita kemuhammadiyahan, di mana Muhammadiyah itu bagian dari solusi untuk mengatasi bangsa ini. Teman-teman sekalian, setelah kita mempelajari materi sebelumnya dan melakukan aksi dakwah lapangan ya, tentu saja kita sudah mulai paham ya, bahwa yang kita pelajari ya bukanlah teori semata. Bahkan dalam perkuliahan ini saja ya, dalam perkuliahan kemuhammadiyahan, kita sudah memberikan kontribusi dengan melakukan dakwah lapangan, yaitu membantu kaum du'afa. Nah, dari sini kita tahu ya bahwa inilah aksi nyata yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Tentu saja dalam perkuliahan ini sebagai contoh kecil saja ya, satu aksi yang kita contek dari apa yang telah dilakukan oleh Kiai Dahlan dulu ya, pada saat, terutama pada saat pendirian organisasi besar ini. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat di sini ya, di dalam dasar negara kita Pancasila ya, ada 5 sila, kita tentu saja sudah hafal. Di sana salah satunya ada ketuhanan yang Maha Esa. Ini ya, sila pertama. Kalau kita lihat di dalam gambar burung Garuda ini, lambang negara kita, sila ini ada di tengah ya, ada di tengah. Artinya apa? Dia adalah ruh. Dia adalah ruh dari semua sila ini, bahwa semuanya ini harus didasarkan pada sila ke-1 ini. Artinya ketuhanan yang Maha Esa ya, itu menjadi acuan utama, menjadi prinsip utama dalam membangun bangsa ini ya. Beragama dalam konteks ini menjadi prinsip utama dalam membangun bangsa ini. Meminggirkan agama berarti menyalahi prinsip Pancasila, sila pertama dan yang terutama. Oke ya. Nah, oleh karena itu, maka di dalam memajukan bangsa ini, termasuk dalam menyelesaikan problem bangsa ini, kita harus kembali pada Pancasila. Harus memperhatikan sila pertama ini. Dan tentu saja dalam hal ini Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan ya, dalam hal ini Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan menjadi bagian penting dalam memajukan termasuk menyelesaikan problem bangsa ini. Oke, kalau kita lihat ya, selain di Pancasila, di Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pembukaannya, di sini juga tertulis dengan sangat tegas ya, terutama di alinea ketiga ini kita membaca, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Oke ya. Jadi para founding fathers bangsa ini, para pendiri bangsa ini menyebutkan dengan jelas ya, di sini atas berkat rahmat Allah. Nilai spiritual, nilai agama, nilai religius yang dipegang teguh sebagai acuan dasar ya bagi para pendiri bangsa kita. Ya, jadi bukan hanya upaya perjuangan di dalam memerdekakan bangsa ini, tapi tersebut dengan jelas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya apa? Para pendahulu kita jelas ya mengedepankan, menomorsatukan bagian ini ya, ketuhanan yang Maha Esa.
Oke. Oke ya, tertuang dalam Pancasila, tertuang juga di dalam UUD 45. Kemudian kalau kita lihat tujuan pendidikan nasional, ya ini nyambung ya, di dalam membangun bangsa ini tentu saja ya salah satu hal prioritas, salah satu hal utamanya adalah membangun pendidikan. Kemudian dari Pancasila, UUD itu diturunkan ke dalam tujuan pendidikan nasional. Kita melihat dengan jelas di sini bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi di baris pertama menjadi apa? Menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, baru kemudian sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Oke ya. Jadi bagaimana cara membangun bangsa ini? Pertama adalah ini yang harus diperhatikan, ya, menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Oke ya. Nah, dengan ini saya ingin menggarisbawahi bahwa erat sekali antara agama, ya, dengan pembangunan bangsa ini, termasuk dalam hal menyelesaikan problem bangsa ini. Oke ya. Karena itulah penting sekali kita melihat urgensi, ya, pentingnya kehadiran organisasi keagamaan termasuk Muhammadiyah, ya, dan kontribusinya di dalam memajukan dan menyelesaikan problem kebangsaan. Oke, teman-teman sekalian, banyak sekali problem bangsa ini, ya, mulai dari kemiskinan, ya, nanti ini silahkan dilihat lagi data-data ini. Teman-teman tentunya juga dapat searching data terbaru di internet, ya. Banyak problem kemiskinan, pengangguran, ya. Kemudian ada narkotika, ya, aborsi, kemudian ada korupsi, ada konflik SARA, ya, dan masih banyak lagi. Di sana sini kita dapat menemukan dengan mudah problem bangsa ini. Nah, termasuk yang paling berbahaya adalah problem ini yang terakhir, konflik suku, agama, ya, ras, ya, yang akhir-akhir ini juga mencuat kembali, ya, isu agama menjadi komoditas politik, ya, yang tentunya sangat berbahaya, sangat mudah untuk memecah belah bangsa ini. Oke, nah dari problem yang banyak ini, ya, dan masih banyak lagi tentunya di samping yang saya sebutkan di dalam slide ini, nanti teman-teman baca lagi, ya, slide ini. Nah, problem ini membutuhkan kehadiran agama. Satu, yang kedua, tentu saja juga membutuhkan satu model pemahaman keagamaan yang relevan, ya, yang relevan dalam menyelesaikan atau ada hubungannya dalam konteks penyelesaian masalah bangsa ini. Nah, teman-teman sekalian, kita tahu, ya, meskipun Islam ini satu, ya, sumbernya satu, nabinya Nabi Muhammad satu, tapi kalau kita melihat di dalam praktek, kita menemukan beragam corak, ya, model pemahaman terhadap agama, ya, pendekatannya, kemudian gaya beragamanya yang berbeda-beda itu, ya. Nah, kalau kita melihat setidaknya ada beberapa corak, ya, ragam kecenderungan di dalam beragama. Satu, ada yang punya kecenderungan pada pendirian negara, ya, ada satu kelompok, ya, keagamaan yang kemudian punya orientasi untuk mendirikan negara. Nah, tentu saja ini kontraproduktif, ya, di dalam bangsa kita, di mana para founding fathers kita, ya, termasuk para ulama kita sudah bersepakat bahwa dasar negara ini adalah Pancasila, ya, dengan prinsip ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama. Tentu saja kalau ada model agama, ada paham agama yang kemudian punya paham bahwa dia akan mendirikan
negara baru di NKRI ini tentu saja itu tidak sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Kemudian yang kedua, ada juga paham keagamaan yang cenderung pada fanatisme, sangat fanatik ya, merasa paling benar, kelompoknya yang paling benar, kemudian menjudge orang lain sebagai pihak yang salah. Nah, jangankan satu agama ya, yang berbeda agama, jangankan berbeda agama ya, wah tidak bisa tuh untuk saling toleransi. Yang dalam satu agama saja seringkali hanya perbedaan tertentu kemudian menjadi fanatik ya, saling membenci satu sama lain ya. Kemudian dia arogan dan biasanya cenderung kontra terhadap kekuasaan ya. Nah, anti ya, kemudian menjelek-jelekan Pancasila, dasar negara kita dan seterusnya ya, sangat fanatik. Oke ya, yang seperti ini juga tentu saja tidak relevan ya dalam konteks untuk membangun bangsa kita. Kemudian ada juga paham keagamaan yang cenderung pada ritual ya, yang diurusin konsentrasinya lebih banyak ritual keagamaan. Ritual keagamaan tidak menyentuh kehidupan publik, kehidupan sosial gitu ya, dan lebih cenderung pada sufistik. Beragamanya itu cenderung dalam tanda kutip cenderung mistik ya. Al-Quran itu dijadikan sebagai doa-doa ya, bukan sebagai jalan hidup untuk membangun kehidupan dunia dan akhirat gitu ya. Ada yang cenderungnya ke situ. Jadi ritual saja ya. Nah, dan kemudian ada juga yang terakhir, kecenderungan pada rasionalitas dan modernisme. Ada corak keagamaan yang dia turut mengikuti perkembangan zaman ya. Dia komitmen di dalam menjalankan agamanya, tapi kemudian punya rasionalitas untuk kemudian menerjemahkan agama ini dalam konteks dunia modern. Nah, teman-teman sekalian, kurang lebih inilah ya model keagamaan yang dapat mendukung kemajuan bangsa ini, memajukan bangsa ini, dan sekaligus turut menyelesaikan problem bangsa ini. Nah, sekali bangsa ini, umat Islam terutama ya, kita sedang bicara umat Islam konteksnya ya, itu mempunyai corak keagamaan yang tidak relevan di dalam membangun bangsa ini, tentu saja itu akan mengganggu, bahkan dalam konteks tertentu bisa menimbulkan konflik tersendiri di tengah-tengah masyarakat. Oke, nah karena itulah penting sekali satu paham keagamaan yang relevan dengan bangsa ini, turut dapat memajukan bangsa ini. Nah, oleh karena itu tidak bisa dilepaskan ya, membangun bangsa ini termasuk menyelesaikan problem bangsa ini dari agama, dari masalah agama. Meminggirkan agama ya, itu akan memperkeruh dan akan menimbulkan permasalahan. Sebaliknya ya, dengan paham keagamaan yang benar, yang relevan, maka akan turut membantu menyelesaikan problem bangsa ini dan memajukan bangsa ini. Nah, teman-teman sekalian, yang model terakhir itulah, corak terakhir itulah yang kita sebut dengan Islam berkemajuan ya. Islam berkemajuan. Islam berkemajuan itu coraknya adalah menerjemahkan Islam sebagai alat transformasi sosial. Nah, teman-teman sudah paham ini ya di awal pembahasan kita ya. Ya, ciri-ciri ini sudah ada di awal, kita sudah bahas dari awal tuh ya. Praksis Islam itu ya yang sudah kita jelaskan di awal. Jadi model keberagaman ini ya tidak hanya fokus terhadap ritual ya, tapi kemudian dia menerjemahkan agama menjadi alat transformasi sosial untuk juga memajukan kehidupan sosial. Secara umum ada 5 pilar ya Islam berkemajuan. Yang pertama, memurnikan tauhid. Jadi ciri utamanya adalah sangat memurnikan tauhid, anti terhadap kesyirikan, kemusyrikan gitu ya. Ada ya di tengah-tengah masyarakat kita, walaupun muslim ya, kita masih sering melihat ya, dia cenderung pada jimat-jimat ya, bahkan Al-Quran dijadikan jimat ya, tulisan-tulisan Arab gitu kan ya.
Nah, kemudian melakukan ritual-ritual yang cenderung pada kemusyrikan gitu ya, meminta pada kuburan ya. Nah, itu adalah praktek-praktek yang bertentangan dengan ini kemurnian tauhid. Ini prinsip utamanya. Ya, dengan bertauhid ini ya, maka dia mempunyai prinsip untuk maju, menerima perkembangan ilmu pengetahuan. Karena dengan bertauhid yang murni ini hanya kepada Allah, dia berarti jauh ya dari hal-hal yang mistik. Dia kemudian memahami agama, dia kemudian mampu memahami agama itu dengan pikiran yang sehat. Yang kedua, kembali pada pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini ciri yang kedua, dia tidak hanya ikut-ikut saja ya, tapi kemudian menggali kembali, mengkaji kembali Al-Quran dan As-Sunnah, difahami. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak hanya dibaca, tapi difahami. Beragama itu difahami, tidak hanya dilakukan saja. Ikut orang ya, tapi tidak paham. Jadi memahami kembali apa yang dia lakukan. Yang ketiga, melembagakan amal soleh. Artinya apa? Pranata agama, aturan-aturan agama, amal soleh ya, semua ajaran agama itu dilembagakan ya. Jadi tidak hanya didakwahkan, dilakukan, diamalkan itu secara pribadi, tapi kemudian dibuat lembaga. Misalnya apa ya, contoh dalam materi ini tentu saja surat Al-Ma'un itu ya, kepedulian terhadap fakir miskin, kemudian dibuat apa, lembaga panti asuhan ya. Kemudian soal halal haram dibuat sertifikasi halal misalnya ya. Nah itu, jadi Al-Quran itu menjadi sistem, menjadi lembaga gitu, dalam kehidupan. Nah, oke. Dakwah misalnya ya, kalau tradisional itu dakwah itu berbasis pada kiainya, pada ustadznya. Dalam konteks modern ini sekarang ada lembaga dakwah, sebuah organisasi gitu ya. Nah itu Islam yang berkemajuan, berorientasi kekinian dan masa depan. Jadi melihat konteks kekinian itu apa, tantangannya apa, bagaimana dakwah dalam konteks kekinian, bagaimana menerjemahkan agama dalam konteks kekinian. Kemudian melihat juga ke depan, bagaimana agama ini bisa eksis ke depan ya, memikirkan model-model pengamalan agama ya, tentu saja yang bisa berkembang, yang kaitannya dengan muamalah ya, yang bisa beradaptasi dengan dunia kekinian dan masa yang akan datang. Oke. Dan yang terakhir ya, cirinya adalah moderat, toleran, terbuka, dan suka bekerja sama. Tidak anti terhadap orang lain ya. Dia terbuka, toleran, bisa bersahabat dengan siapapun gitu ya. Menerima kritik ya, moderat ya, dan suka bekerja sama dengan orang lain. Baik itu yang satu agama ya, meskipun beda organisasi ya seperti itu, atau bahkan dengan agama lain gitu ya, dengan agama lain yang tentu saja dalam hal-hal tertentu yang tidak dilarang oleh agama. Oke, itu saja, terima kasih. Oke, demikian tadi pembahasan kita tentang problem kebangsaan dan solusinya ya, masih di mata kuliah kemuhammadiyahan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Kalau ada yang belum jelas ya, ingin sharing atau sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan langsung ketik komentar di kolom di bawah ini ya, di kolom komentar. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.